pulang. Bab 10. Pindah ke ibu kota. Teknik melempar kartu nama itu aku pelajari dari guru Bushi. Selain katana, para ninja memiliki senjata yang disebut shuriken. Harfiahnya berarti pedang yang tersembunyi di telapak tangan. Bentuknya bisa berupa batangan logam kecil atau yang paling terkenal berbentuk bintang. Disebut bintang ninja. Bisa 3, 4, atau 5 sudut dengan sudut-sudut tajam mematikan. Aku berlatih melempar shuriken ribuan kali. Guru Bushi akan memukul tanganku setiap kali sasaranku meleset. Butuh berbulan-bulan hingga aku mahir menggunakannya. Dan tetap saja itu tidak sebanding dengan guru Bushi yang konon menurut Kopong bisa melempar shuriken dengan mata tertutup. Bertahun-tahun kemudian, aku mengembangkan shuriken sesuai kondisi zaman. Karena jelas tidak mungkin aku membawa bintang ninja kemana-mana dalam pertemuan formal. Itu akan merepotkan dan terlalu mencolok. Aku mengubahnya menjadi kartu nama. Tersamarkan. Itu pilihan yang brilian. Tidak akan ada yang menduga kalau itu senjata mematikan. Termasuk tukang pukul keluarga Lin yang memeriksaku. Dia abai, justru mengembalikan senjata tersebut. Guru Bushi melatihku selama setahun di kota provinsi. Hingga usiaku menjelang 17, dia mendadak harus pergi kembali ke Jepang. Dan Kopong ataupun Toke besar tidak bisa mencegahnya pergi. Guru Bushi mendapat kabar duka. Anaknya tewas di Tokyo, meninggalkan 2 cucu kembar. Saat itu, aku belum menyelesaikan latihan samuraiku. Aku kembali harus berkutat dengan latihan lariku, hingga Kopong menemukan guru baru. Bulan-bulan itu keluarga Tong sangat sibuk. Kopong yang menjadi kepala tukang pukul ikut sibuk. Aku lebih sering berlatih sendiri di pantai, membawa mobil sendirian. Aku sudah bisa menyetir. Salah satu staf Mansur yang mengajarkanku. Dalam sebuah perayaan tahunan, Tauke besar mengumumkan kami akan pindah ke ibu kota. Saatnya keluarga Tong menjadi besar. Itu kabar hebat. Ratusan tukang pukul menyambutnya dengan gembira. Sejak saat itu, kesibukan melanda. Memindahkan markas bukan perkara sepele. 3 bulan sebelum jadwal kepindahan, sudah ada beberapa tukang pukul yang berangkat lebih awal ke ibu kota, membawa mobil, perjalanan 2 hari 3 malam. Mansur sudah membeli tanah luas di kawasan elit ibu kota sebagai markas baru, merancang benteng itu sebaik mungkin, termasuk membangun rumah-rumah di bagian depannya sebagai kamuflase. Kopong juga sudah 2 kali pergi ke ibu kota. Dia naik pesawat terbang, memeriksa tempat baru itu, menyiapkan sistem keamanan. Sebulan sebelum jadwal kepindahan, kesibukan semakin pekat. Kami akan menggunakan salah satu kapal kontainer milik keluarga Tong untuk mengangkut puluhan mobil, peralatan, senjata, dan sebagainya ke ibu kota. Juga satu kapal lainnya untuk mengangkut tukang pukul. Itu akan menjadi perjalanan yang spesial. Aku belum pernah naik kapal meski sering melihatnya di pelabuhan. Seminggu sebelum berangkat, ditemani Franz, si Amerika, aku menemui Tauke di ruangan kerjanya. "Ada apa, Bujang?" Tauke sibuk dengan kertas-kertasnya, mengangkat kepalanya selintas lalu. "Jia, membawa kabar baik, Tauke." Franz yang menjawab, wajah Franz cerah. "Apa?" Kali ini Tauke mendongak lebih lama. Aku maju, menjulurkan amplop coklat. "Ini apa, Bujang?" Tauke mendelik marah. "Tidakkah kau bisa langsung saja bilang? Aku sedang sibuk. Aku tidak ada waktu membaca isi amplop ini." Aku menelan ludah, menatap amplop yang diletakkan begitu saja oleh Tauke. "Dia diterima di Universitas Ibu Kota, Tauke." "Di jurusan terbaiknya. Anak angkatmu, Bujang, lulus ujian seleksi universitas." Franz yang memberitahu tertawa. "Astaga, kau bergurau!" Tauke besar berseru. Dia yang sebelumnya enggan, bahkan sekarang bergegas meraih amplop coklat, mengeluarkan isinya, membaca dengan cepat. Ini hebat sekali." Tauke besar berdiri, terkekeh, membentangkan kertas itu lebar-lebar. "Kau diterima di universitas terbaik, Bujang. Tempat orang-orang penting kuliah. Astaga." Salah satu anggota keluarga ini akhirnya kuliah di tempat terhormat. "Selamat, Franz.
Kau berhasil mendidik anak talang susah diatur ini. Aku menatap wajah riang Tauke besar. Ini kebetulan yang menarik, Bujang. Kita pindah ke ibu kota minggu depan. Menjemput masa depan keluarga Tong yang gemilang. Dan kau diterima kuliah di sana. Katakan padaku, apa yang kau inginkan sekarang? Aku sedang senang, Bujang. Akan kujadikan itu hadiah untukmu. Hadiah atas diterimanya kau di universitas. Aku menelan ludah. Tauke tidak bergurau. Ayolah, jangan malu-malu. Kau lihat Franz, aku pernah menjanjikannya tiket pesawat ke Hong Kong, liburan selama sebulan, sekaligus bertemu dengan anaknya jika dia berhasil membuatmu diterima. Aku akan memberikannya. Mansur akan mengurusnya. Sekarang, giliranmu. Apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin pulang ke kampungmu? Menemui bapak dan mama sebelum pindah ke ibu kota? Akan kusuruh orang mengantarkanmu. Atau kau ingin mobil paling grace? Agar kau bisa bergaya ke universitas membuat para gadis tergila-gila. Mau apa? Tauke besar terkekeh dengan idenya. Aku menggeleng. Apa, Bujang? Katakan saja. Tauke menatapku tidak sabaran. Aku menelan ludah. Baiklah. Aku ingin ditugaskan bersama tukang pukul lainnya. Sekali saja. Tauke besar langsung tersumpal. Wajah riangnya seketika padam. Kau bicara apa, Bujang? Tauke mendelik. Aku ingin tahu rasanya pergi bersama tukang pukul lainnya. Menyelesaikan sebuah tugas. Sudah 2 tahun aku tinggal di sini. Tidak sekalipun aku ikut bersama mereka. Karena tugasmu adalah sekolah. Bukan menjadi tukang pukul. Tauke memotong. Wajahnya mulai memerah. Aku sudah berlatih tiap malam bersama Kopong. Juga guru Bushi. Aku sudah siap. Aku lebih kuat dibanding 2 tahun lalu. Diam, Bujang! Tauke besar membentakku, membuat Franz si Amerika sedikit bergidik. Aku mengizinkanmu berlatih bukan berarti aku akan menjadikanmu tukang pukul. Tidak pernah terlintas di pikiranku. Tidak pernah terlintas sekalipun. Tapi Tauke sendiri yang bilang kepada bapakku, astaga, susah sekali menyuruh kau diam, Bujang. Kali ini Tauke benar-benar mengamuk. Aku tahu kau ingin merasakan ditugaskan menjadi tukang pukul. Aku tahu. Kau satu-satunya orang di keluarga ini yang belum melewati malam inisiasi sebagai anggota. Kau ingin menunaikan tugas membuktikan berharga bagi keluarga. Lantas diangkat sebagai anggota dalam ritual keluarga. Tapi itu tidak perlu. Detik pertama kau tiba di sini, detik itu pula kau sudah menjadi anggota keluarga. Aku menunduk. Terdiam. Bawa dia keluar dari ruanganku sebelum aku memukulnya dengan kayu. Tauke besar berteriak, menyuruh Franz si Amerika. Franz segera menarik tanganku. Sial sekali anak si Syahdan ini. Aku habis-habisan menjauhkannya dari masalah. Dia sendiri yang bebal memintanya. Keras kepala, susah diatur, persis seperti bapaknya. Tauke bergumam jengkel di belakangku. Aku melangkah gontai meninggalkan ruangan Tauke. Bahkan dalam situasi itu pun, saat Tauke sedang senang mendengar kelulusanku, dia tetap tidak mengizinkanku menjadi tukang pukul. Jalan buntu. Sia-sia semua latihan yang kudapatkan. Lantas, bagaimana akhirnya Tauke besar mempercayaiku? Itu terjadi sehari sebelum keluarga Tong pindah ke ibu kota. Sebuah peristiwa besar dan aku terseret dalam pusarannya. Yang ternyata, berpuluh tahun kemudian, itu memiliki kelindan dengan masa lalu dan masa depan. Peristiwa besar. Ketika tugas pertama diberikan kepadaku langsung oleh Tauke sendiri. 2 malam sebelum kepindahan ke ibu kota. Kopong menemaniku berlatih di pantai. Wajah sangarnya terlihat santai. Dia hanya menyuruhku lari bolak-balik dari 2 api unggun, membawa stopwatch, peralatan yang baru saja dia bawa dari ibu kota. Kau bisa menantang pemegang rekor dunia dengan lari secepat ini, Bujang. Kopong tertawa, memperlihatkan layar stopwatch. Aku tidak menanggapi. Aku sedang menyeka wajah, sedikit tersengal. Keringat mengucur deras. Sisanya kami duduk beralaskan pasir, menatap lautan gelap, bicara apa saja. Kopong belum menemukan guru pengganti yang setara dengan guru Bushi, dan malam ini dia malas melatihku bertinju. Pertama, Kopong mengucapkan selamat tentang universitas. Aku selalu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diajarkan di sekolah, Bujang? Maksudku, kau belajar 6 jam setiap hari, ditambah pekerjaan rumah, tugas,
berminggu-minggu, berbulan-bulan, 12 tahun. Dan itu baru menyelesaikan sekolah menengah atas. Hei, apa sih yang sebenarnya dipelajari selama itu? Sekarang ditambah pula kuliah 4 tahun, seolah tidak cukup 12 tahun tersebut. Itu sistem yang gila, Bujang. Aku tertawa mendengarnya. Kopong punya cara pandang yang berbeda dengan Tauke besar atas sekolah. Tapi dia ikut senang melihatku sekolah. Kotanya besar, Bujang. Ada banyak pasar, terminal, ruko dan pusat industri. Semua terlihat lebih ramai dan megah. Pelabuhannya besar sekali. Ada banyak kelompok yang berkuasa di sana. Awalnya tidak akan mudah bagi kita, tapi aku menyukai tantangannya. Kita bisa memulainya dengan bekerja sama setelah memahami situasi. Kita bisa mengambil alih sedikit demi sedikit. Keluarga Tong tidak bisa diremehkan. Mereka akan tahu. Kopong sudah pindah membahas tentang ibu kota. Seminggu terakhir, dia berada di sana. Kau akan senang dengan benteng baru kita. Mansur memilih tempat yang baik. Ada lebih banyak bangunan. Semua orang bisa memperoleh kamar yang luas. Kau dan Bashir akan satu bangunan denganku. Juga beberapa tukang pukul penting. Aku mungkin akan merindukan pantai ini, pelabuhannya, kota provinsi. Aku lahir dan besar di sini. Kopong menyeringai, menatap lautan. Api unggun di dekat kami bergemeletup. Apinya membuat hangat sekitar. Apa yang terjadi saat bapakku lumpuh kakinya? Aku bertanya setelah kami diam sejenak. Sudah lama aku hendak menanyakan soal ini kepada Kopong. Penyerbuan. Kopong menjawab pendek. Aku menoleh, menunggu Kopong melanjutkan cerita. Penyerbuan apa? Aku bertanya tidak sabar. Kopong sepertinya tidak tertarik membahasnya. 1 menit berlalu, dia hanya asyik menatap kerlip lampu perahu nelayan. Kita hidup di dunia hitam, Bujang. Penyerbuan adalah hal yang lumrah. Hampir terjadi setiap hari. Tidak ada yang menarik untuk dibahas. 1, 2 dilakukan secara jantan. Kau menantang secara terbuka orang lain untuk berkelahi. Lebih banyak lagi yang dilakukan secara licik. Kopong mengangkat bahu. Aku ingin mendengar ceritanya. Aku mendesak. Kopong bergumam. Baiklah, akan kuceritakan. Dia berdiri sebentar, memperbaiki posisi kayu api unggun. Kembali duduk di dekatku. Itu terjadi puluhan tahun lalu, tapi aku masih bisa mengingatnya dengan baik. Tauke besar, ayahnya Tauke yang sekarang, mengambil alih kawasan pabrik karet dari kelompok preman. Seharusnya mereka dihabisi hingga akarnya, atau diusir ke kota lain. Tapi Tauke memilih membiarkan mereka, bahkan menjadikannya anak buah. Tauke besar selalu berpikir orang-orang akan setia jika diberikan kesempatan kedua. Kenyataannya, sebaliknya. Kelompok itu seolah setia kepada Tauke besar, tidak ada masalah bertahun-tahun berlalu. Tapi saat semua terlihat berjalan baik-baik saja, kelompok itu menyerang rumah dari dalam. Penyerbuan yang licik. Mereka menggunting dalam lipatan. Dini hari, saat semua orang tertidur, tidak ada yang menyangka. Puluhan orang mengamuk di markas. Tukang pukul keluarga Tong yang setia bertahan habis-habisan. Bangunan utama terbakar. Istri, anak-anak Tauke besar terpanggang api. Tauke besar selamat karena bapakmu nekat menerobos api, menyelamatkannya. Kakinya tertimpa kayu yang ujungnya ada kawat berduri besar. Kawat itu menghujam ke betis Syahdan. Tembus hingga sisi satunya. Tulang betisnya hancur. Hanya 1 anak Tauke besar yang selamat, yang menjadi Tauke sekarang, karena dia sedang berada di tempat lain. Dia berseru kalap ketika menemukan sisa pertempuran. Sudah terlambat. Para penyerang telah melarikan diri. Atas perintah Tauke besar, sehari kemudian, setelah pemakaman keluarganya, kami akhirnya menghabisi kelompok itu, mengejarnya kemanapun, hingga tak bersisa. Tapi harga yang dibayar terlanjur mahal. Bapak kau minta mundur. Dia bilang sudah gagal melindungi keluarga Tong. Tauke besar awalnya menolak mati-matian. Tapi apalagi yang bisa dilakukan Syahdan dengan kaki lumpuh? Dia tidak bisa lagi menjadi tukang pukul. Motivasinya habis. Dia tidak bisa lagi seperti kakekmu. Kakekku? Aku memotong.
Aku tidak pernah tahu kisah tentang kakekku. Iya, kakekmu, ayah dari bapakmu. Semua orang di dunia hitam mengenal kakekmu, Bujang. Dia adalah jagal ternama hingga pulau seberang. Julukannya si mata merah, karena matanya selalu terlihat merah. Bisikan nama kakekmu di perempatan jalan, satu kota akan bergegas masuk ke dalam rumah, meringkuk terkencing-kencing. Sebutkan nama kakekmu di balai bambu, satu kota akan bergegas pulang, memadamkan lampu. Aku mencerna kalimat Kopong. Aku baru tahu tentang kakekku, bergumam dalam hati. Akhirnya, aku paham apa yang diserukan bapak ketika berdebat dengan mama saat hari keberangkatanku ke kota. Darah tukang pukul memang mengalir deras dalam tubuhku. Itu seperti sudah menjadi takdir hidupku. Api unggun perlahan mulai padam, bergemeletuk, menyisakan bara menyala. Kita kembali ke rumah, Bujang. Ayo. Kopong beranjak berdiri. Aku mengangguk, ikut berdiri. Sehari sebelum jadwal keberangkatan, pukul 4 dini hari, aku terbangun oleh keramaian dari parkiran bangunan utama. Memicingkan mata, beranjak turun dari tempat tidur. Kamarku sudah kosong, hanya tersisa tempat tidur. Sebagian besar perlengkapan sudah dikemas, dibawa ke kapal kontainer. Aku menuruni anak tangga, Bashir ikut turun bersamaku. Juga puluhan penghuni mes sayap kanan. Kami bergegas menuju parkiran. 2 mobil jeep baru saja tiba, menurunkan 4 tubuh terluka parah. Dokter segera memeriksanya, sejenak berdiri, menggeleng. Sudah tidak tertolong lagi. 4 tukang pukul keluarga Tong telah tewas dengan tubuh bersimbah darah. Apa yang terjadi? Toke besar muncul, menyibak kerumunan. Dia masih mengenakan piyama. Salah satu tukang pukul maju. Kondisi tukang pukul itu mengenaskan. Pakaiannya robek, lengan dan kakinya terluka. Dia patah-patah menjelaskan. Mereka bertugas menjaga pelabuhan. Tidak ada yang aneh, semua berjalan normal. Truk-truk kontainer keluar masuk sesuai jadwal. Aktivitas bongkar muat berjalan lancar. Hingga tengah malam, tiba-tiba ada puluhan orang menyerang pelabuhan. Belasan tukang pukul keluarga Tong terluka. 4 orang diantaranya paling parah, tidak tertolong lagi. Usai serangan cepat mematikan itu, puluhan penyerang segera meninggalkan pelabuhan sebelum tukang pukul meminta bantuan dari markas. Siapa yang melakukannya? Toke besar bertanya. Wajahnya merah padam. Kelompok Arab yang dari pabrik tekstil. Aku sempat menarik kain ini dari mereka. Tukang pukul yang bercerita menyerahkan ikat kepala dengan lambang tulisan Arab. Toke besar menggeram marah. Berani-beraninya mereka. Panggil Kopong kemari. Yang diteriaki sudah ada di antara kerumunan. Berani sekali mereka menyerang pelabuhanku 1 hari sebelum keberangkatan ke ibu kota. Kau pimpin seluruh tukang pukul. Kejar mereka kemanapun. Aku mau sore ini mereka sudah dihabisi hingga ke akar-akarnya. Bumi hanguskan. Kopong mengangguk. Puluhan mobil jeep yang sejatinya nanti siang akan dinaikkan ke atas kapal segera dikeluarkan. Ratusan tukang pukul segera berganti pakaian, meraih senjata masing-masing. Mereka bergerak cepat dan efisien. Bashir terlihat gagah dengan pakaiannya, membawa senjata tajam. 2 tahun terakhir, Bashir menjadi tukang pukul yang sangat penting di keluarga Tong. Fisiknya tumbuh pesat, tinggi besar. Dia gesit lompat ke salah satu jeep. Aku hanya menonton kesibukan di antara pelayan rumah. Aku ingin sekali ikut. Ini mungkin tugas terakhir bagi tukang pukul di kota provinsi. Satu persatu mobil jeep yang dipenuhi tukang pukul meninggalkan parkiran bangunan utama. Cahaya lampunya menyorot terang masuk ke jalanan kota provinsi. Sekitarku masih gelap, pukul 4:30. Azan sholat subuh bahkan baru terdengar dari masjid-masjid. Aku tahu kelompok preman Arab itu. Mereka adalah kelompok terakhir yang disingkirkan keluarga Tong, penguasa kawasan pabrik tekstil. Kelompok mereka kuat, punya anggota ratusan orang. Tapi perang dengan keluarga Tong membuat sumber daya mereka berkurang drastis. 6 bulan lalu, mereka takluk. Teritorial mereka diambil alih Tauke. Sebagian besar dari mereka tewas, sebagian lagi melarikan diri ke kota lain. Sisanya tercerai-berai, tinggal di kota tanpa pekerjaan. Dengan tumbangnya kelompok Arab, maka lengkap sudah kekuasaan keluarga Tong di kota provinsi. Malam tadi,
Sepertinya sisa kekuatan mereka merencanakan sesuatu. Saat keluarga Tong sibuk mempersiapkan keberangkatan ke ibu kota, abai dengan situasi. Mereka melakukan penyerangan mendadak. Kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan tukang pukul keluarga Tong, bahkan saat mereka di puncak-puncaknya. Tapi mungkin misi mereka hanya untuk melukai, membalas rasa sakit hati. 4 tukang pukul yang tewas lebih dari cukup sebagai pesan pembalasan, untuk kemudian kabur sejauh mungkin. Aku menatap parkiran bangunan utama yang lengang. Semua mobil sudah pergi. Pintu gerbang baja kembali didorong, tertutup rapat. Pelayan rumah yang tadi menonton beranjak kembali ke aktivitas masing-masing. Sudah terlanjur bangun, segera mulai bekerja. Aku mendongak, menatap bintang gemintang di langit, juga bulan sabit. Sisa azan subuh terdengar sayup-sayup dari masjid. Entah kenapa, aku merasa ada yang ganjil. Menatap betapa lengangnya benteng keluarga Tong. Belum pernah Tauke memerintahkan seluruh tukang pukul bertugas, menyisakan penjaga gerbang dan beberapa tukang pukul yang tidak dalam kondisi baik. Hingga pukul 8 pagi, aktivitas masih berjalan normal di rumah. Aku membantu Mansur mengemasi dokumen, berkas-berkas di ruangan kerja Tauke. Ada banyak tumbukan kardus di ruangan itu. Beberapa pelayan ikut membantu menumpuknya rapi sebelum dibawa ke kapal. Tugasku sederhana, menyortir, memasukkannya ke dalam kardus sesuai jenis berkasnya. Beberapa staf keuangan Mansur juga ikut membantu. Pukul 9, Tauke ikut bergabung. Wajahnya yang subuh tadi merah padam terlihat lebih bersahabat. Dia habis mandi dan sarapan. Sempat berbicara dengan Mansur, memastikan semua sudah siap, jangan sampai ada yang tertinggal. Mansur mengangguk. Aku tidak akan meragukan daya ingat Mansur. Dia bahkan bisa mengingat setiap rupiah yang dikeluarkan keluarga Tong. Tauke ikut memasukkan beberapa barang penting ke dalam kardus, memeriksa ulang barang-barang yang dikemasi. Selain tumpukan dokumen, juga ada kotak-kotak kayu berisi souvenir, perhiasan ruangan yang ikut dibawa ke ibu kota. Tidak ada satupun yang akan ditinggalkan di rumah ini, karena markas di kota provinsi akan diratakan. Di atasnya akan dibangun pusat perbelanjaan modern, sekaligus hotel berbintang milik keluarga Tong. Tauke memiliki pendekatan bisnis yang visioner. Dia mentransfer uang dunia hitam menjadi bisnis legal. Seluruh bisnis di kota provinsi akan dipusatkan di bangunan baru itu. Dikendalikan oleh profesional. Itu akan menjadi sumber dana bagi ekspansi di ibu kota. Selain cash cow dari ekspor impor barang. Pukul 10, saat aku asyik memilah berkas, terdengar jeritan kencang dari luar. Menyusul, suara alarm bahaya terdengar di seluruh benteng. Aku mendongak. Ada apa? Sebagai jawabannya, terdengar suara berdentum kencang 2 kali. Aku tiarap, berlindung. Lantai ruangan terasa bergetar. Tauke refleks berdiri. Dia berpengalaman, segera tahu apa yang terjadi. Aktifkan pintu besi! Tauke berteriak, menyuruh seorang pelayan. Pelayan itu tergopoh-gopoh hendak menekan tombol di dinding ruangan. Terlambat, serangan itu mendadak sekali. Tauke besar dan kopong yang biasanya siaga atas segala hal, benar-benar abai mengabaikan situasi ini. Kesibukan pindah ke ibu kota membuat mereka tidak bisa melihat skenarionya secara utuh. Kelompok Arab itu sengaja menyerang pelabuhan dengan cepat, lantas seolah melarikan diri, meninggalkan jejak. Mereka sejatinya tidak kemana-mana. Mereka bersembunyi di dekat pelabuhan, menunggu saat yang tepat. Ketika ratusan tukang pukul berusaha mengejar mereka, mengikuti petunjuk palsu, 30 anggota tersisa kelompok itu menyerang markas keluarga Tong. Itulah rasa aneh yang kurasakan tadi pagi. Betapa lengangnya benteng keluarga Tong. Cepat sekali serbuan mereka. Dalam hitungan 1 menit, mereka sudah berhasil menguasai pintu gerbang baja. Meledakannya, mereka menyerbu parkiran bangunan utama, kembali melemparkan granat, menghancurkan sistem otomatis pintu besi sebelum diaktifkan pelayan, yang jika situasi darurat, akan menyegel semua jalan masuk ke dalam rumah dengan teralis besi. 30 kelompok Arab itu berseru-seru membawa pedang. Mereka menghabisi siapa saja yang mereka temui. Jeritan pelayan terdengar di sana-sini, bertumbangan. Beberapa tukang pukul yang tersisa di rumah berusaha melawan. Mereka keluar dari bangunan sayap belakang dan kanan. Tapi mereka hanya bisa bertahan 15 menit, menyusul terkapar di lorong-lorong bangunan. Darah mengalir di lantai. Serbuan kelompok Arab ini lebih mirip kamikaze. Mereka tidak peduli apakah mereka akan berhasil keluar dengan selamat dari markas keluarga Tong. Bila perlu, mereka mati bersama dengan sebanyak mungkin anggota keluarga Tong. Dan rencana mereka berjalan mulus.
Kopong dan ratusan tukang pukul justru sedang berada puluhan kilometer dari markas. Benteng keluarga Tong keropos, tidak ada yang menjaganya. "Tenang, semua tenang!" Tauke besar berseru. Beberapa pelayan meringkuk ketakutan di sekitarku, yang lain menjerit ketakutan. Kelompok Arab itu semakin dekat dari ruangan kerja Tauke. Mereka terus maju mulai masuk ke dalam bangunan utama. Aku berdiri, meletakkan tumpukan berkas. Nafasku mulai kencang. Cepat atau lambat, para penyerang akan tiba di ruangan ini. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Tauke bergegas melangkah ke mejanya mendengus marah. Dia sudah terbiasa menghadapi serangan seperti ini. Berpuluh tahun hidup di dunia hitam, penyerbuan adalah hal biasa. Dia memiliki rencana cadangan selain mengaktifkan teralis besi. 30 anggota kelompok Arab itu sudah masuk ke lorong bangunan utama. Suara teriakan galak mereka terdengar, susul-menyusul dengan jeritan pelayan di sepanjang lorong. Mereka mengacungkan pedang, merengsek menuju ruangan besi. Tauke besar sudah menunggu. Persis saat mereka tiba di depan pintu, Tauke menekan tombol di mejanya. Lorong meledak. 8 dari anggota kelompok itu terkapar seketika. Dan sebelum kelompok Arab itu menyadari apa yang terjadi, Tauke besar menekan lagi tombol berikutnya. Ledakan kedua yang lebih besar. Pintu ruangan terbanting, dinding-dinding berguguran. Kepul debu menguar dari lorong, masuk ke dalam ruangan. 10 penyerang menyusul terkapar. Gerakan mereka terhenti, juga teriakan galak. Debu di mana-mana. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Kopong sengaja memasang bom di lorong itu, yang bisa diletakkan dari tombol di atas meja Tauke besar. Itu perlindungan terakhir yang dimiliki Tauke besar. Diledakkan jika kondisi sangat darurat. Sialnya, tidak seluruh penyerang tewas. Masih tersisa 12 lagi. Mereka yang tidak menduga akan disambut dengan ledakan bom, menyaksikan rekannya terkapar, berteriak kalap. Kelompok Arab itu muncul dari balik kepul debu dengan pedang teracung. Tubuh-tubuh tinggi besar yang berloncatan dengan bebat kepala bertuliskan simbol mereka. Pelayan yang berada di ruangan menjerit ngeri. Mansur sudah meringkuk di bawah meja, gemetar hingga terkencing dalam celana. Aku tetap berdiri, posisiku paling depan, nafasku semakin kencang. Tauke besar meraih pistol dari dalam laci meja, melepas tembakan ke depan, menyambut para penyerang. 2 dari kelompok Arab itu terbanting, peluru bersarang telak di dahi mereka. Tauke adalah penembak jitu. Aku ingat saat di Rimba Sumatera, hampir seluruh babi ditembak oleh Tauke. Pistol di tangan Tauke menyalakan. 2 penyerang kembali terbanting. Hanya saja, amunisi pistol itu cuma 6. 2 peluru sisanya berhasil dihindari oleh mereka. Jarak mereka sudah hampir dekat. Pedang teracung luas. Masih sisa 8 orang lagi. Dalam perkelahian jarak pendek, pistol Tauke juga tidak berguna. Dia butuh waktu mengisi ulang peluru. Kami terdesak. Situasi sangat genting. Tidak ada yang bisa menolong kami. Penyerang ini berhasil tiba di jantung benteng keluarga Tong. Aku menggeram. Tanganku terkepal. Inilah waktu yang kutunggu-tunggu. Tauke tidak pernah memberikan izin kepadaku untuk melaksanakan tugas bersama tukang pukul lain. Tapi pagi ini, takdirku datang menjemput dengan sendirinya. Aku lompat ke samping. Aku ingat kotak kayu yang menyimpan pedang hadiah guru bushi untuk Tauke. Aku menendang tutup kotaknya, mengait pedang itu dengan kaki, melemparkannya ke atas. Dan persis saat pedang itu mengambang di depanku, tanganku menyambarnya, memegang kokoh bulunya, menyabetkannya ke depan. 8 lawan 1. Aku sungguh tidak takut. Tidak ada kata itu dalam kamus hidupku. Bahkan entah apa yang terjadi denganku, aku seperti bisa melihat semuanya dalam gerakan lambat. Gerakan 8 penyerang, jeritan ketakutan pelayan. Tauke yang refleks melangkah mundur di balik mejanya, pun pedangku yang bergerak cepat menebas dada penyerang terdekat, membuatnya langsung terkapar di lantai. Ini sensasi yang baru kusadari. Aku seperti sedang menari, menghindari serbuan penyerang. Sekejap, kakiku bergeser bagai seorang samurai sejati. Terketuk setengah badan, memasang kuda-kuda mantap, mengibaskan lagi pedangku ke depan. Serangan mematikan kedua. Seorang penyerang berteriak, pedangku menebas perutnya, berbusai. Cepat sekali seranganku, di tengah kepul debu, tubuhku bergerak lincah bagai seorang ninja tak terlihat. 2 penyerang tumbang. Tidak ada ampun, tidak ada keraguan, menebas musuh. Guru bushi selalu bilang, ingat Bujang, jika kau tidak membunuh mereka lebih dulu, maka mereka akan membunuhmu lebih awal. Pertempuran adalah pertempuran, tidak ada ampun. Jangan ragu walau sehelai benang. Aku menggigit bibirku, tubuhku meliuk menghindari 2 sabetan pedang, menunduk menghindari tusukan berikutnya.
lantas naik ke atas kursi, menggunakan ketinggian kursi itu untuk loncat ke depan, mendarat di belakang mereka, masih dengan posisi membelakangi. Tanpa melihat penyerangku, pedangku menghujam dari bawah ke atas, dari depan ke belakang. Itu gerakan khas guru busi, baru kukuasai setelah 6 minggu berlatih. Penyerangku tumbang dengan luka menembus dadanya. 3 tewas, tersisa 5 orang sekarang. 5 penyerang yang terhenti gerakannya. Kelompok Arab itu menatapku jerih. Mereka seperti baru saja menyaksikan kengerian besar saat 3 temannya tewas dalam hitungan detik. Aku balas menatapnya tanpa berkedip. Nafasku memang menderu, jantungku berdetak kencang, tapi aku sangat terkendali. Darah penyerang menetes dari ujung pedangku. Rambut dan pakaianku kotor terkena debu. "Siapa kau?" Pemimpin kelompok Arab bertanya dengan suara serak. Pedang mereka masih teracung padaku. Kapanpun bisa menyerang. Aku mendesis. Sebagai jawabnya, balas mengacungkan pedang. "Siapa kau? Aku tidak pernah melihatmu di antara tukang pukul keluarga Tom." Aku tetap tidak menjawab. Kakiku bergeser, memasang kuda-kuda. Adalah Tauke besar yang akhirnya menjawab. Suaranya lantang di langit-langit, penuh rasa bangga. "Siapa dia? Dia adalah si babi hutan, jagal nomor 1 di rumah ini." 5 anggota kelompok Arab itu saling tatap tidak mengerti. Tauke terkekeh, tawa penuh kemenangan. "Kalian benar-benar keliru berhitung. Kalian pikir dengan berhasil masuk ke ruangan ini kalian bisa membunuhku? Rumah ini tidak mudah ditaklukkan. Kalian justru telah membangunkan monster keluarga ini." Debu sisa ledakan masih mengambang di sekitar kami. "Habisi mereka, bujang. Itu tugas pertamamu sebagai tukang pukul." Dadaku seperti mengembang mendengar perintah itu. Mataku berkaca-kaca menahan rasa haru. 2 tahun lamanya aku menunggu. 2 tahun lamanya aku membujuk. Pagi ini, Tauke besar telah memberikan tugas pertamaku. Tidak akan kusia-siakan. Akan kutunaikan tugas ini dengan baik. Aku berteriak, pedangku bergerak. Sebelum sempat mereka menyadarinya, 1 penyerang sudah tumbang dengan dada terluka. Menyusul 1 lagi yang paling dekat denganku. Sisa perkelahian bisa ditebak dengan mudah. Tauke besar juga sudah berhasil mengisi pistolnya. 2 yang lain tumbang karena tembakan Tauke. Yang terakhir, pemimpin kelompok Arab sempat memberikan perlawanan selama 3 menit. Melukai tanganku juga merobek bajuku. Tapi lewat gerakan cepat, teknik kenjutsu, aku merobohkannya. 8 penyerang terkapar di lantai ruangan kerja Tauke. Lengang. Pedang terlepas dari tanganku. Aku menyeka keringat dan debu di pelipis. "Kau baik-baik saja, bujang?" Tauke berlari mendekatiku. Aku baik-baik saja, tapi aku baru menyadari sesuatu. Pagi itu, aku baru tahu bagaimana rasanya membunuh. Tidak hanya 1, 6 sekaligus. Membunuh mereka tanpa ampun. Aku terduduk di lantai, menatap darah merah yang mengalir di atas marmer. Kopong dan ratusan tukang pukul segera kembali saat menerima kabar penyerangan. Mereka tiba setengah jam, menemukan gerbang baja yang tergeletak, dinding bangunan utama yang berlubang, serta ruangan kerja Tauke besar yang berantakan. Dokter memeriksaku, memastikan aku baik-baik saja. Kopong menggenggam tanganku, berbisik tenang. Betapa bangganya dia melihatku seorang diri mempertahankan seluruh kehormatan keluarga Tong. "Kau akan melupakannya, bujang. Kau akan terbiasa." Kopong berbisik, menenangkanku soal 6 orang yang kuhabisi. Aku menyeka dahi, mengangguk. Kondisiku sudah lebih baik. Ada 20 orang lebih pelayan yang menjadi korban penyerangan tersebut. Juga 4 penjaga pintu gerbang, 6 tukang pukul yang tidak ikut mobil jeep. Sore itu juga, saat hujan deras turun, tubuh membeku mereka dikuburkan. Meski dokter melarangku, aku ikut pergi ke pemakaman. Semua keluarga Tong hadir di sana, mengenakan pakaian hitam-hitam. Sudah lama sekali Tauke tidak mengalami hal ini. Penyerangan besar, puluhan anggota keluarganya tewas. Tauke memimpin upacara pemakaman. "Penyerangan apapun tidak akan berhasil menghabisi kita. Justru akan membuat kita semakin kuat. Penyerbuan apapun yang tidak berhasil membenamkan kita, justru akan membuat kita berdiri semakin tegap." Suara Tauke terdengar sering. "Kenapa keluarga Tom terus bertahan hingga hari ini? Karena kita semakin kokoh. Kenapa kita masih berdiri di sini bersama ratusan yang lainnya? Karena kita semakin besar. Siapa kita?" Tauke besar berteriak,
mengalahkan suara hujan. Keluarga Tong! Keluarga Tong! Ratusan tukang pukul mengacungkan tangan, balas berteriak serempak. Nama-nama yang pergi hari ini akan dipahat di pualam dinding. Tidak akan ada yang dilupakan. Kita akan mengingatnya, mengenang semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Seluruh kejayaan keluarga Tong dibangun atas keringat dan darah anggota keluarganya. Kita akan terus berdiri tegak. Tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Hidup keluarga Tong! Hidup keluarga Tong! Ratusan tukang pukul kembali berteriak saat puluhan peti mati dimasukkan ke dalam liang. Hujan membungkus prosesi pemakaman. Malamnya, Kopong menyiapkan acara inisiasi bagiku. Di aula mes belakang, pukul 8, seluruh anggota keluarga kembali berkumpul. Kali ini, mereka mengenakan jubah keluarga berwarna emas dengan sulaman lambang keluarga Tong berwarna merah. Huruf T yang dililit naga. Tauke besar duduk di depan, di atas kursi kayu. Di sampingnya berdiri Kopong, Mansur, dan beberapa tukang pukul senior. Yang lain berdiri memenuhi aula hingga belakang. Aku mengenakan pakaian putih polos, melangkah dari pintu menuju tempat duduk Tauke. Semua orang menunduk, memberikan salam. Aku balas menunduk. Aku sudah hafal ritual inisiasi ini. 2 tahun terakhir, aku menontonnya puluhan kali. Bedanya, kali ini akulah yang melintas di antara anggota keluarga lain. Aku tiba di depan. Tauke besar berdiri takjim dari kursinya. Kopong menyerahkan jubah keluarga kepadanya. Tauke memakaikannya kepadaku. Selamat bergabung dengan keluarga Tong, Bujang. Tauke tersenyum, menepuk pipiku 2 kali. Aku mengangguk, balik kanan, menghadap yang lain, membungkuk sungguh-sungguh. Ratusan tukang pukul membalas membungkuk sungguh-sungguh, termasuk Kopong. Simbol paling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Hanya sesederhana itu acara inisiasi keluarga Tong. Sesuatu yang akhirnya kudapatkan setelah 2 tahun tinggal di sana. Sesuatu yang sejak hari itu membuatku resmi sudah menjadi tukang pukul. Tauke tidak pernah lagi melarangku, bahkan jika itu termasuk menemani Kopong, Bashir, dan yang lain melaksanakan penyerangan besar. Esoknya, 2 kapal berangkat dari pelabuhan kota provinsi. Aku berdiri di geladak salah satunya, menatap garis pantai yang semakin tertinggal. Keluarga Tong bersiap menjemput masa depan gemilangnya. Aku juga bersiap mengejar karirku. Aku juga sudah melupakan bagaimana rasanya berlarian di lereng rimba Sumatera. Entahlah apa kabar ladang padi tada hujan bapak dan mama. Apa kabar mereka berdua? Aku tidak tahu.